Halo sahabat hiburan hati, kita bertemu kembali di channel hiburan hati, channel tentang alam, suara alam, seni Jawa, keindahan alam. Untuk seni Jawa, antara lain wayang kulit dan segala seni Jawa yang akan saya lestarikan, maka akan saya upload video-videonya di channel hiburan hati. Teman-teman, kemarin saya sudah upload video berupa wayang kulit dengan lakon Semar Neges yang seri pertama. Maka saat ini saya upload untuk yang seri keduanya ya. Semar Neges dimulai dengan jejer di Dwarawati. Di sana ada Prabu Sri Bathara Kresna yang baru ditamui oleh Prabu Baladewa yang merupakan kakak dari Prabu Sri Bathara Kresna yang merupakan raja dari negara Madura atau Manduro. Kemudian seri 1 kemarin berakhir dengan Prabu Baladewa yang menendang Patih Sengkuni karena marah dan Patih Sengkuni terlempar keluar. Kemudian Patih Sengkuni menemui teman-temannya yang menemani bertamu ke Dwarawati, yaitu Pendhita Durna, Prabu Dasawasiso, dan juga patihnya. Mari kita ikuti cerita selanjutnya di seri kedua Semar Neges yang saya berikan judul Suryawasiso Dasawasiso. Suryawasiso adalah guru baru di negara Hastinapura dan Dasawasiso adalah murid kesayangan Suryawasiso yang menyertai Suryawasiso di Hastinapura. Ayo sobat, kita dengarkan cerita selanjutnya. Kita lanjutkan di lokasi Sangkuni menemui Dasawasiso dan Pendhita Durna. Mereka berembuk bagaimana selanjutnya untuk melaksanakan rencana membawa Sri Kresna ke Hastinapura untuk menandatangani perjanjian bahwa Bharatayuddha akan digagalkan dan negara Hastinapura akan dibagi 2 sama besar atau Sigar Semongko. Kemudian mereka pun merencanakan supaya Baladewa bisa tetap berada di Dwarawati, tidak mengganggu mereka. Maka disusunlah suatu rencana dengan menggelapkan negara Dwarawati sehingga Baladewa, Sencaki dan Udawa tidak akan bisa keluar dari negara Dwarawati, sementara Dasawasiso akan menculik Sri Kresna dengan dibawa terbang ke Hastinapura untuk dihadapkan kepada sang guru Suryawasiso supaya mau menandatangani pembatalan Bharatayuddha dan juga membagi negara. Kemudian untuk mengawali rencana itu, maka mereka berembuk akan menemui Baladewa, Sencaki dan Udawa untuk melumpuhkan senopati Dwarawati itu dan juga untuk melumpuhkan Baladewa. Maka Patih Sengkuni mengusulkan supaya Pendhita Durna memerintahkan putranya Aswatama untuk menemui Sencaki dan bertanding dengan Sencaki, melumpuhkan Sencaki, supaya Aswatama nanti bisa menjadi pejabat di Hastinapura karena Pendhita Durna sudah dipecat dari jabatannya sebagai pendhita. Maka Aswatama pun ditanya oleh Sengkuni dan menjawab yang mengetahui Aswatama mampu atau tidak melawan Sencaki, Udawa dan Baladewa, pasti yang ayahnya lah yang lebih mengetahui. Maka Aswatama bertanya kepada ayahnya,
Dan Pandita Durna pun menjawab bahwa Aswatama diizinkan untuk maju perang menghadapi Sencaki, Utowo, dan Baladewa. Ternyata Dasawisesa adalah raja raksasa yang memiliki peliharaan berupa seekor macan yang besar. Dia menemui macan peliharaannya itu yang bernama Setopranjono dan menginformasikan bahwa dia akan menyiksa Baladewa untuk dikurung di hutan Glagah Tinulu. Maka macan itu diperintahkan untuk menjaga Baladewa supaya tidak sampai mengetahui rencana Dasawisesa untuk menculik Sri Krishna membawa ke Hastinapura, dan Setopranjono sang macan diminta untuk menjaga Baladewa supaya tetap berada di tempat itu, tidak pergi-pergi dari tempat hutan Glagah Tinulu supaya tersiksa di situ, tidak mengganggu rencana Dasawisesa. Aswatama pun menemui Sencaki. Kemudian Aswatama berkata kepada Sencaki bahwa dialah yang menghadapi Sencaki, tidak perlu Patih Sangkuni atau ayahnya Pandita Durna. Aswatama bersedia untuk mengalahkan Sencaki supaya tidak menghalangi niat Sangkuni untuk membawa Bathara Kresna dan Baladewa ke Hastinapura. Teman-teman, saya lanjutkan ceritanya dengan tanpa menampakkan wajah saya karena akan mengganggu kalian menonton video ini. Ternyata Setyaki mengatakan bahwa Aswatama untuk membawa Baladewa ke Hastinapura harus mengalahkan Setyaki dulu atau Sencaki. Sementara Aswatama mengatakan bahwa Baladewa telah memalukan Raja Hastinapura dan seluruh yang hadir karena meninggalkan tempat rapat tanpa pamit dahulu. Maka Aswatama, Sangkuni, dan Pandita Durna akan menjemput Baladewa dan Sencaki tidak boleh menghalanginya. Tetapi Sencaki tetap tidak membolehkan, sehingga mereka berdua pun berperang. Sangat seru sekali Sencaki dan Aswatama berkelahi, masing-masing mengeluarkan keterampilannya dalam olah kanuragan. Satu dan yang lain ingin saling mengalahkan dan pertandingan belum selesai. Ternyata Aswatama pun menyadari bahwa Sencaki bukan lawannya, terlalu berat untuk dikalahkan. Tetapi Aswatama pun tetap maju dan tetap melayani olah krida Sencaki. Bagaimana akhirnya? Mari kita ikuti terus, kawan. Seperti pada cerita-cerita wayang yang lain dan kebiasaan yang terjadi, bahwa Sencaki itu adalah musuh tetap dari Pandita Durna, bapaknya Aswatama. Sehingga setiap saat ada pertemuan antara Sencaki dan Pandita Durna, apabila terjadi perkelahian, selalu Sencaki menghajar Pandita Durna sampai dikalahkan. Dan ini yang maju bukan Durna tapi putranya, sehingga Sencaki pun menanyakan kepada Aswatama di mana ayahnya akan dilawan oleh Sencaki. Dan Aswatama berkata bahwa tidak usah ayahnya ikut-ikut berperang, cukup Aswatama saja bisa mengalahkan Sencaki. Apakah Aswatama bisa mengalahkan Sencaki? Mari kita ikuti selanjutnya. Aswatama pun membawa senjata Gada, kemudian untuk menyerang Sencaki. Tetapi sayangnya Sencaki bukanlah lawan Aswatama. Gada direbut oleh Sencaki, kemudian dipukulkan kepada Aswatama sehingga Aswatama berjalannya pun tertatih-tatih.
Setelah itu, Sencaki kemudian menemui Pendito Durna, langsung dihajar tanpa ampun dan tanpa ada basa-basi. Pendito Durna yang sudah terbiasa berperang melawan Sencaki tetapi selalu kalah, saat ini pun tetap saja kalah, dan akhirnya Pendito Durna pun kesakitan berhadapan dengan Sencaki. Ketika Sencaki sudah mengajar Pendito Durna, maka kebetulan ada Patih Udawa di situ. Maka Patih Udawa pun langsung menyerang Pendito Durna, membantu Sencaki, sehingga Durna makin kesakitan. Kemudian Durna ditendang, dan kemudian Durna dihajar oleh dua orang, yaitu Sencaki dan Udawa. Tanpa ampun, pendeta tua itu ditendang-tendang dan dipukul-pukul oleh Sencaki dan Udawa bergantian, sehingga akhirnya Pendito Durna pun menemui Patih Sengkuni. Tetapi sungguh dalang Ki Hadi Sugito sangat lucu membawakan cerita wayang. Begitu Patih Sengkuni bertemu dengan Pendito Durna, justru Patih Sengkuni ikut menyerang Pendito Durna. Mari kita dengarkan percakapan mereka. Apakah yang mereka bicarakan? Patih Sengkuni telah bertemu dengan Pendito Durna. Sampeyan ku wonten napa? Mboten wonten napa-napa. Sampeyan ku lagi bangetan temen kali kula wis buyah-buyah. Tumesen nendang Udawa banter mon yo. Maratuwane nimbangi. Men ketok ampuh. Wah, mantuku tendangane ampuh nggih. Mongkok ndi mantu kok bel gedes. Ngisen-ngisen. Sampeyan ra mboten ngerti to dijuni pripun. Ampun bombong sampeyan dimantu Udawa. Udawa nika janjane kali sampeyan sengite kepati-pati. Ah, ndak iya nggih. Durna mengatakan bahwa Udawa meskipun menantu Sengkuni berkata bahwa Sengkuni akan diinjak kepalanya oleh Udawa. Dalang Ki Hadi Sugito memang sangat lucu memainkan wayang kulit, terutama peran Sengkuni dan Durna yang selalu membuat ngakak penonton. Di cerita ini, Durna memanas-manasi Sengkuni bahwa menantunya Udawa itu telah menghina dia, maka Sengkuni sangat marah. Kemudian Sengkuni pun menemui Udawa dan menanyakan apakah Udawa telah menghina-hina Sengkuni. Ternyata Udawa mengatakan tidak, dan Udawa mengatakan itu hanyalah fitnah dari Pendito Durna. Maka Sengkuni percaya kepada Udawa, lebih percaya kepada Udawa daripada kepada Durna, dan Sengkuni pun mengatakan kepada Udawa, ya sudahlah, kita pura-pura perang supaya Durna senang, tapi perangnya jangan keras-keras ya, karena kalau perang terlalu keras aku akan kalah. Kamu pura-pura memukul, kamu pura-pura menyakiti aku, tapi nggak beneran lu. Ayo kita mulai berperang. Yuk kamu memukul aku, nah kamu menantang aku ya, supaya dari kejauhan kita kelihatan berperang. Nah, awas kalau memukul aku jangan sakit-sakit, aku sudah tua dan sebagainya.
Itulah keunikan dalam Hadi Sugito dalam memerankan cerita wayang, memerankan sebagai dalang untuk menceritakan wayang. Sengguni dan Utowo terus bersandiwara. Dari kejauhan terlihat seperti berkelahi, tetapi sebetulnya Durna sudah tahu bahwa mereka hanya bersandiwara. Terus menerus Sengguni berkata-kata kepada Utowo tentang apa yang harus mereka lakukan, baik itu memukul, kemudian saling menantang, kemudian saling menendang, bahkan berteriak-teriak. Sengguni bersandiwara, tetapi tidak menyadari dari kejauhan Durna sudah mengetahui hal itu. Bahkan Sengguni setelah lama bersandiwara dengan Utowo pura-pura berperang, juga mengajak Utowo untuk berpindah ke tempat yang agak teduh supaya tidak kepanasan matahari. Terus menerus mereka pura-pura berperang, saling menendang, saling menginjak, sehingga penonton pun merasa sangat terpingkal-pingkal, merasa lucu, sangat terpingkal-pingkal oleh ulah di dalam Hadi Sugito yang sekarang sudah almarhum ini. Sengguni dan Utowo adalah seorang mertua dan seorang menantu, karena Utowo adalah suami dari Dewi Antiwati. Dewi Antiwati adalah putra dari Patih Sengguni. Ternyata apa yang dilakukan oleh Sengguni dan Utowo itu pun ketahuan oleh Durna. Dan Durna mengatakan bahwa Sengguni tidak beneran hanya bercanda saja dengan Utowo, tapi mengaku sudah perang membela Durna. Ya, memang dua orang itu sangat lucu dalam hal berkomunikasi apabila menghadapi musuh, karena sebetulnya Sengguni sangat tidak suka dengan Pendhita Durna yang selalu berbuat jahat terhadap para Pandawa. Maka kemudian setelah mereka berdua kalah, maka mereka perlu melaporkan kepada Dasawasesa, dan laporan itu diterima oleh Patih Dasawasesa. Kemudian Patih pun maju menghadapi Sencaki dan Utowo. Ternyata Patih ini sangat sakti, sehingga Sencaki dan Utowo pun kalah oleh Patih ini. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ayo terus kita simak cerita wayang ini. Kemudian Sengguni bertemu dengan Durna, dan Durna pun mengatakan bahwa sudah tahu bahwa Sengguni hanya bersandiwara, dan jadilah mereka saling meledek-meledek, dan Durna pun menjadi bulan-bulanan antara Utowo dan Sengguni. Maka mereka berkesimpulan bahwa Sengguni dan Durna tidak akan bisa mengalahkan Sencaki dan Utowo, juga Baladewa, meskipun dibantu oleh Aswatama. Maka mereka berkesimpulan mereka harus melaporkan kepada Prabu Dasawasesa, anak buah dari Resi Suryawasesa yang sangat sakti, untuk mengalahkan Sencaki, Utowo, dan Baladewa, sehingga bisa segera membawa Kresna ke Hastinapura. Dan juga niat Prabu Dasawasesa untuk mengurung Baladewa di negara Dwarawati, di hutan Glagah Tinulu, bisa terlaksana tanpa diganggu lagi oleh Sencaki, Utowo, dan prajurit Dwarawati.
Maka kemudian Sengkuni melaporkan kepada Patih, dan Patih kemudian bersedia untuk mengalahkan Sencaki, Udawa, dan Baladewa. Sencaki berkata kepada Patih itu bahwa akan melindungi negara Dwarawati dari serangan musuh. Tetapi Patih itu berkata tetap akan membawa Baladewa dan Kresna untuk dibawa ke istana Hastinapura karena Baladewa pergi tanpa pamit dari Hastinapura. Andaikan Baladewa tidak boleh pergi dari Dwarawati menuju Hastinapura, maka Patih ini akan memaksa Baladewa, memaksa Kresna untuk dibawa ke Hastinapura. Tetapi ternyata Dasawisesa hanya ingin membawa Prabu Sri Bathara Kresna aja ke Hastinapura. Baladewa ditinggal di hutan Glagah Tinulu, lingkungan di negara Dwarawati. Kemudian Baladewa dipaksa untuk berada di hutan itu tanpa bisa keluar-keluar. Itulah rencana jahat Dasawisesa. Maka Patih ini pun berusaha untuk mengalahkan Sencaki, Udawa supaya tidak mengganggu Dasawisesa untuk menculik Kresna untuk dibawa ke Hastinapura. Jika kita menonton wayang semalam suntuk, maka akan kita lihat bahwa banyak penonton yang tidur atau banyak penonton yang membawa selimut, atau banyak juga anak-anak yang menangis karena orang tuanya masih ingin menonton wayang tetapi anaknya sudah tidak suka. Demikian juga dengan kaum milenial saat ini tidak mengerti cerita wayang karena wayang semakin langka dan dikhawatirkan wayang akan punah karena tidak ada penggemarnya. Maka dalam cerita wayang yang saya upload selalu saya berikan dalam bahasa Indonesia terjemahannya dan juga dalam bahasa Inggris supaya wayang makin dikenal oleh kaum milenial dan oleh penggemar wayang mancanegara, sehingga wayang bisa lestari di tanah Jawa ini, di Indonesia. Sencaki yang kalah dengan Patih dari Dasawisesa dibuang oleh Patih itu, kemudian ditangkap oleh Baladewa yang berada di kejauhan. Maka Sencaki melaporkan kepada Baladewa bahwa musuh terlalu sakti dan Sencaki tidak kuat untuk mengalahkan musuh. Maka Baladewa berniat untuk maju membantu Sencaki dan Udawa untuk mengalahkan musuh. Baladewa adalah seorang raja yang mempunyai senjata Nenggala. Senjata Nenggala ini sangatlah sakti, sehingga Baladewa langsung mengancam musuhnya akan dibunuh dengan senjata Nenggala apabila tetap melakukan pengerusakan dan menyerang negara Dwarawati. Baladewa maju perang untuk melawan Patih dari Prabu Dasawisesa. Tetapi ternyata tiba-tiba keadaan menjadi gelap gulita. Baladewa tidak bisa melihat apapun. Yang ada hanya gelap dan gelap sampai tidak bisa membedakan arah utara, selatan, barat, timur. Tiada sesuatu pun yang terlihat. Maka Baladewa kemudian memanggil Patih Udawa, mengatakan bahwa suasana menjadi gelap ini adalah
dibuat oleh musuh, sehingga mereka tidak bisa pergi kemana-mana, harus berdiam di hutan Glagah Tinulu itu. Kemudian Baladewa meminta Udawa untuk mengumpulkan Sencaki dan prajurit-prajurit Dwarawati untuk diajak berkumpul bersama dengan Baladewa akan bersuara supaya mereka bisa menuju ke arah Baladewa dan berkumpul di tempat Baladewa semua, supaya tidak berpencar-pencar. Suasana sangat mencekam, keadaan menjadi gelap, dan inilah yang diinginkan oleh Prabu Dasawasiso. Baladewa menjadi lumpuh dengan seluruh prajurit Dwarawati. Kemudian Prabu Dasawasiso akan beraksi untuk mengegulkan rencananya. Baladewa sudah memerintahkan macan untuk menjaga hutan itu, supaya mereka yang berada di hutan itu bisa disiksa, tidak bisa pergi kemana-mana. Dasawasiso kembali menemui sang macan peliharaannya, menegaskan bahwa siapapun yang berada di hutan itu dijaga, jangan sampai keluar dari hutan itu, jangan sampai mengganggu rencana Dasawasiso untuk melakukan aksinya menculik Sri Kresna. Dan macan pun bersedia patuh kepada Dasawasiso untuk menjaga hutan itu, sampai Dasawasiso memerintahkan hal yang lain kepada macan. Dasawasiso adalah anak dari Pendeta Suryawasiso yang saat ini berada di Hastinapura, baru mengumpulkan Pandawa dan Kurawa untuk diberikan ilmu tentang tata negara dan ilmu tentang kanuragan. Begawan Suryawasiso datang tiba-tiba di Hastinapura dan meminta Sencaki untuk menjemput para Pandawa ke Hastinapura. Itulah cerita yang lalu, teman-teman. Bagi yang baru mengikuti, di Hastinapura, Prabu Duryudana dan Prabu Puntadewa baru diwejang oleh pendeta yang baru, dan para Pandawa diminta untuk mendatangkan Sri Kresna atau Prabu Bathara Kresna untuk datang ke Hastinapura untuk menandatangani pembatalan perang Bharatayuddha, dan juga menandatangani diserahkannya segera Hastinapura setengahnya Sigar Semongko oleh para Kurawa. Karena Prabu Puntadewa tidak mau tanda tangan kalau bukan Sri Kresna yang mendahului tanda tangan. Setelah Baladewa, Sencaki, dan Udawa dikurung oleh Dasawasiso di hutan Glagah Tinulu, kita beralih ke Kraton Dwarawati, di mana Sri Kresna baru berdiri di kraton bagian belakang, baru berpikir apa yang sebaiknya dia lakukan. Maka Sri Kresna berkesimpulan dia akan ke Karangkabuletan menjemput Semar untuk dibawa ke Hastinapura. Tetapi ketika Sri Kresna baru bersemedi, tiba-tiba datang dari angkasa Prabu Dasawasiso yang langsung mengangkat Sri Kresna, membawa terbang ke udara. Sri Kresna sebagai seorang titisan dewa tidak kaget. Dalam waktu sekejap pun Sri Kresna bisa saja langsung lepas dari Dasawasiso karena kesaktiannya. Tetapi Sri Kresna tidak melakukan itu. Sri Kresna ingin sekali mengetahui akan dibawa kemana dirinya oleh Dasawasiso.
kalau sudah bertemu dengan siapa yang menjadi pendeta di Hastinapura itu, maka Sri Kresna juga mempunyai rencana-rencana yang lain sebagai seorang yang bijaksana dan mempunyai trik-trik untuk menghadapi Begawan Suryawasiso yang saat ini berada di Hastinapura. Itulah Prabu Sri Kresna baru dibawa terbang oleh Dasawasiso. Ternyata benar dalam percakapan Dasawasiso dan Sri Kresna bahwa Sri Kresna akan dibawa ke Hastinapura, dihadapkan kepada Begawan Suryawasiso. Dan Sri Kresna pun tidak menolak, justru ingin menyelidiki keadaan di Hastinapura. Setelah Kresna dibawa terbang oleh Dasawasiso, maka Pak Dalang pun bernyanyi atau suluk, dan kemudian setelah suluk menceritakan tentang keadaan yang terjadi, bahwa Baladewa, Sencaki, Udawa dan seluruh prajurit Dwarawati yang berada di hutan Gagah-Tinulu sangat sedih karena hutan menjadi gelap gulita. Sedangkan Prabu Dasawasiso terbang dengan Sri Kresna, meninggalkan patihnya, juga meninggalkan patih Sengkuni, Pandita Durna, Aswatama dan seluruh bala tentara Kurawa di Dwarawati. Maka yang ditinggalkan di Dwarawati itu pun akan berjalan menuju Hastinapura untuk menyusul Prabu Dasawasiso. Prabu Dasawasiso dalam perjalanannya selalu meminta Sri Kresna untuk menandatangani perjanjian dengan Kurawa bahwa Baratayuda akan digagalkan dan Pandawa akan diberikan negara Hastinapura, setengah dari Hastinapura. Kemudian Dalang Hati Sugito mengakhiri menceritakan yang ada di Dwarawati, baik keadaan Baladewa maupun keadaan Patih Sengkuni dan kawan-kawannya. Kemudian Pak Dalang mengajak untuk berpindah lokasi menuju negara Hastinapura. Negara Hastinapura adalah negara yang sangat luas, yang sangat kaya raya. Negara itu adalah diciptakan oleh Begawan Polosoro yang merupakan nenek moyang Pandawa. Terjadinya negara Hastinapura adalah pada waktu Begawan Polosoro mempunyai istri Dewi Durgandini, maka Dewi Durgandini tidak mau menjadi istri Begawan Polosoro apabila Begawan Polosoro tidak memiliki negara atau tidak menjadi raja. Maka Prabu Polosoro atau Begawan Polosoro yang kemudian menjadi raja itu pun pada waktu menjelang terjadinya bersemedi untuk menciptakan negara, dan negara itu terjadi di tepi Sungai Gajahhoyo dan di bekas kerajaan Prabu Gotomo, ayah dari Hanuman, yaitu Prabu Rajendra Putra. Terlihat sepintas ada gunungan yang miring, berarti adegan berganti dari sebelumnya, dan saat ini Pak Dalang mempersiapkan adegan di negara Hastinapura. Kemudian Pak Dalang
menceritakan adegan baru, yaitu adegan di negara Hastinapura. Di depannya gunungan dipasang miring sebagai pertanda bahwa ini adalah adegan baru, lain cerita dari yang sebelumnya. Dan di negara Hastinapura ini diceritakan oleh Pak Dalang gambaran tentang negara Hastinapura. Hastinapura merupakan kerajaan yang diciptakan oleh Prabu Polosoro atau sebelumnya Begawan Polosoro, yang pada waktu itu memiliki istri baru berupa Dewi Durgandini, yang meminta Begawan Polosoro untuk memiliki negara dulu sebelum memperistri Dewi Durgandini. Maka Prabu Polosoro pun bersemedi. Dalam sekejap terjadilah negara yang besar kaya raya, bekas kerajaan milik Prabu Gajendra Putra atau ayah dari Anoman, dan kerajaan itu berada di tepi sungai Gajah Oyo. Kemudian Prabu Polosoro pun duduk sebagai raja di negara Hastinapura, dan Hastinapura setelah Prabu Polosoro maka menjadi milik anak cucu dari Prabu Polosoro, kemudian akhirnya menjadi milik Pandu Dewanoto atau ayah dari para Pandawa. Dan setelah itu Prabu Pandu meninggal. Kemudian negara dipegang oleh Destoroto, ayah dari para Kurawa. Tetapi sebetulnya Destoroto memegang tampuk pemerintahan hanya mewakili Pandu Dewanoto, dan negara Hastinapura itu adalah milik para Pandawa. Tetapi rupanya Prabu Destoroto tidak bisa menahan ketika negara dikuasai oleh Duryudono dan anak-anaknya yang 100, maka yang menjadi raja Hastinapura adalah Duryudono. Duryudono sudah merasa nyaman menjadi raja, sehingga dia tidak memberikan kepada para Pandawa, bahkan selalu berniat jahat untuk menghabisi para Pandawa supaya para Pandawa tidak menuntut haknya, tidak menuntut meminta negara Hastinapura. Maka kemudian terjadi puncaknya, mereka akan perang Bharatayuddha untuk memperebutkan negara Hastinapura. Perang Bharatayuddha adalah perang yang direncanakan oleh dewa untuk menyaring yang benar dan yang salah antara Pandawa dan Kurawa. Perang Bharatayuddha sudah ditetapkan dan Pandawa dan Kurawa sudah mempersiapkan diri untuk perang Bharatayuddha. Tetapi tiba-tiba dalam cerita ini datang seorang begawan ke Hastinapura yang mempunyai wawasan untuk membatalkan perang Bharatayuddha untuk mengakurkan Pandawa dan Kurawa. Maka begawan ini mengumpulkan Kurawa dan Pandawa untuk disosialisasikan tentang pembatalan perang Bharatayuddha dan penandatanganan kesepakatan bahwa Bharatayuddha akan batal dan negara akan dibagi dua persis sama besar supaya mereka tidak berseteru. Pandawa yang telah diboyong oleh Sangkuni ke negara Hastinapura mengatakan bahwa mereka belum mau menandatangani pembatalan Bharatayuddha dan penyerahan negara. Bahkan Pandawa pun meminta tidak hanya Sri Krishna tetapi juga Semar untuk ikut menyaksikan kesepakatan yang mereka buat itu.
Inilah Dalang Ki Hati Sugito yang sudah meninggal tahun 2008, yang pada waktu itu setiap malam selalu ada acara wayangan, ada yang menanggap, sehingga dalang ini meninggal masih belum terlalu tua usianya karena kemungkinan terlalu capek, terforsir badannya sehingga sakit. Sedangkan putra-putranya dua sudah meninggal juga dan meninggal sebagai dalang wayang kulit juga. Mari kita ikuti pembicaraan di negara Hastinapura antara Pandita Suryo Wasiso dengan para Satria, Pandawa, dan Kurawa. Kurawa diwakili oleh Duryudono dan Pandawa keseluruhannya hadir. Apa yang dibicarakan oleh mereka di Istana Hastinapura? Mari kita ikuti dan akan saya berikan ulasan dan jalan cerita dan terjemahan dari apa yang mereka bicarakan itu. Pertama-tama setelah gamelan berhenti, seperti biasa dalang bernyanyi atau suluk untuk memberikan pengantar pembicaraan. Kemudian setelah dalang selesai suluk, maka dimulai dengan Prabu Duryudono mulai berbicara. Pertama kali Prabu Duryudono menghormati Resi Suryo Wasiso sebagai guru mereka yang baru, dan Pandita Durna yang biasanya sebagai sesepuh Hastinapura sudah diberhentikan menjadi pendeta. Setelah menyapa Begawan Suryo Wasiso, Prabu Duryudono menyapa Prabu Puntadewa sebagai adiknya, adik sepupunya yang telah datang ke negara Hastinapura. Juga Prabu Duryudono menyapa Bima atau Werkudara yang merupakan adik Prabu Yudhistira, juga menyapa Arjuna dan Nakula dan Sadewa. Prabu Duryudono adalah termasuk dari salah satu Satria Kurawa. Satria Kurawa adalah putra dari Prabu Drestarata dan Dewi Gandari yang merupakan permaisuri Prabu Drestarata. Prabu Drestarata dan Dewi Gandari mempunyai 100 anak yang disebut Kurawa 100. Antara lain Duryudono, Dursasana, Durmagati, Citraksa, Citraksi, dan sebagainya. Dan ada satu wanita yaitu Dursilawati. Sedangkan Pandawa 5 terdiri dari Prabu Yudhistira atau Puntadewa, kemudian nomor 2 Bima atau Werkudara, yang ketiga adalah Janaka atau Arjuna, yang keempat adalah Nakula, dan yang kelima adalah Sadewa. Meskipun mereka saudara sepupu, tapi watak mereka sangatlah berlawanan. Kalau Prabu Duryudono itu adalah seorang yang tidak ramah, tidak baik akhlaknya dan rakus. Tetapi kalau Pandawa 5 terkenal berbudi luhur dalam kondisi yang prihatin karena selalu dianiaya dan selalu disengsarakan oleh para Kurawa. Tetapi Satria Pandawa itu sangat sakti-sakti, dan Satria Pandawa pada waktu dibuang oleh Duryudono di hutan, maka justru bisa membangun negara Amarta yang tidak kalah kayanya
tidak kalah agungnya dengan kerajaan Hastinapura. Bumi tinggalane wong tuwa kuwi nggone bakal gayuh. Begawan Surya Wasesa mulai menasihati para satria Pandawa dan satria Kurawa bahwa mereka itu mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa tanah Hastinapura. Karena sudah menjadi kesepakatan bahwa akan diadakan perang Bharatayuddha, maka Begawan Surya Wasesa memandang itu adalah tidak baik. Apa gunanya saudara saling memperebutkan warisan? Maka sebaiknya negara Hastinapura dibagi dua sama besar, diserahkan setengah kepada Pandawa dan setengah kepada para Kurawa, dan perang Bharatayuddha itu digagalkan saja. Maka Begawan Surya Wasesa pun mulai bertanya kepada Duryudono, apakah siap untuk menandatangani pembatalan perang Bharatayuddha dan pembagian negara Hastinapura setengah-setengah untuk masing-masing Kurawa dan Pandawa. Maka Prabu Duryudono pun menjawab siap untuk menandatangani dan siap untuk melaksanakan. Sedangkan waktu Begawan Surya Wasesa menanyakan kepada Puntadewa, maka Puntadewa pun menjawab bahwa dia tidak bisa menandatangani itu dengan saudara-saudaranya karena mereka mempunyai penasihat, yaitu Sri Badarakresna, dan mempunyai pusaka hidup yang merupakan titisan dewa, yang merupakan abdi dalam Punakawan di negara Amarta atau abdi para satya Pandawa, yaitu Semar Badranaya yang merupakan titisan Sangyang Ismaya. Puntadewa menyatakan bahwa dia itu dengan saudara-saudaranya Pandawa adalah merupakan suatu kesatuan kereta yang masing-masingnya adalah bagian-bagian dari kereta itu. Jadi apabila mereka hanya satu orang tidak akan bisa bekerja sama, tidak akan bisa melaksanakan apapun tanpa kesepakatan mereka berlima. Prabu Yudhistira meminta Sri Kresna diajak untuk ke Hastinapura, juga Semar Badranaya. Maka Resi Surya Wasesa memberitahukan bahwa saat ini anaknya Dasa Wasesa dengan Patih Sengkuni dan dengan Durna juga Aswatama baru menyusul Sri Kresna di negara Dwarawati dan kemudian akan membawa Sri Kresna ke Hastinapura untuk bersama-sama mereka menandatangani persetujuan atau kesepakatan, meminta Duryudono untuk bersabar menunggu kedatangan Kresna. Dan Duryudono menyatakan bahwa mereka semua tidak ada masalah untuk menunggu Sri Kresna supaya tanda tangan berlangsung dengan lancar. Tiba-tiba Pak Dalang bernyanyi lagi atau suluk. Biasanya suluk dilakukan apabila ada suatu perubahan peristiwa. Suluknya Pak Dalang saat ini menghormati kedatangan Kresna dan Dasa Wasesa yang sudah masuk di negara Hastinapura. Maka pada waktu Yudhistira mengatakan bahwa Yudhistira tidak akan bisa menandatangani karena hanya satu bagian dari kereta, sedangkan Bima pun mengatakan hanya satu bagian dari kereta. Juga Arjuna menyatakan hanya satu bagian dari kereta, dan Nakula Sadewa pun juga bagian dari masing-masing bagian kereta. Maka mereka kedatangan tamu, yaitu Sri Kresna yang dibawa paksa oleh Prabu Dasa Wasesa.
Kresna telah datang di Hastinapura, berada di tengah-tengah antara Pandawa dan Kurawa. Kemudian Prabu Duryudana pun menyapa Sri Kresna, menanyakan kabarnya. Maka Sri Kresna pun menjawab bahwa kabarnya baik. Kemudian Yudhistira menyapa Sri Kresna, juga diikuti dengan adik-adiknya Werkudara atau Bima, Janaka atau Arjuna, Nakula dan Satiwa. Apakah Kresna mau bertanda tangan atas pembatalan Bharatayuddha dan pembagian negara Hastina? Kresna kemudian mengatakan juga bahwa Pandawa tidak perlu menghormati Kresna karena Pandawa sudah meninggalkan Kresna. Tanpa memberitahukan kepada Kresna, mereka pergi ke negara Hastinapura tanpa pamit dan menjadi murid Begawan Suryawasesa. Maka Kresna menunjukkan kemarahannya. Kresna juga terlihat sangat marah ketika Resi Suryawasesa menyapa dia dengan bahasa yang tidak halus, atau dalam bahasa Jawa disebut bahasa ngoko. Maka Kresna langsung menjawab dengan bahasa yang tidak halus juga atau bahasa ngoko, dan Resi Suryawasesa kemudian mengatakan kepada Kresna, mengapa Kresna tidak menghormati Begawan Suryawasesa. Maka Kresna mengatakan bahwa kalau Begawan Suryawasesa ingin dihormati, maka silahkan berbicara yang terbaik kepada Kresna. Tetapi kalau pembicaraannya hanya pembicaraan yang biasa, maka Kresna pun juga biasa karena Kresna tidak merasa lebih rendah dari Suryawasesa. Suryawasesa tidak terima dengan perlakuan tidak sopan Kresna, maka dia mengatakan bahwa seluruh yang berada di istana Hastinapura menghormati sang Begawan dengan menunjukkan bahasa yang bagus kepada Begawan Suryawasesa. Kemudian Kresna mengatakan bahwa belum tentu seorang Begawan lebih tinggi daripada raja. Maka mereka menunjukkan sifat masing-masing saling tidak suka. Begawan Suryawasesa menyatakan bahwa Kresna sebagai penasehat para Pandawa didatangkan untuk menandatangani terlebih dulu kesepakatan antara Kurawa dan Pandawa tentang pembatalan perang Bharatayuddha dan tentang penyerahan negara Hastinapura. Tapi Kresna mengatakan bahwa Kresna menjadi penasihat Pandawa apabila Prabu Puntadewa berada di singgasana Amarta dan tidak sedang berada di Hastinapura. Apabila Prabu Duryudana telah menjemput Pandawa ke Hastinapura dan Pandawa pun tidak mengabari Kresna, maka Kresna merasa sudah tidak menjadi penasihat Pandawa lagi. Begawan Suryawasesa masih menego Kresna dengan mengatakan bahwa Pandawa didatangkan ke Hastinapura itu justru untuk dibuat baik dengan Kurawa, diakurkan supaya tidak berseteru, supaya tidak merencanakan perang Bharatayuddha itu dan diminta untuk mengagalkan, supaya sebagai saudara saling mengasihi, saling akur, tidak ada rencana berperang. Mengapa Kresna tidak mau menandatangani kesepakatan yang bagus ini untuk mengagalkan Bharatayuddha? Dan juga seperti harapan Pandawa bahwa negara Hastinapura adalah hak para Pandawa, maka sudah dibagi adil dua yang sama besar untuk Kurawa dan Pandawa. Mengapa Kresna belum juga mau
menghormati keputusan Suryawasiso untuk mendukung Pandawa menerima keputusan Suryawasiso dan Kresna ikut menandatangani. Kresna mengatakan bahwa Pandawa mempunyai hak untuk menerima negara Hastinapura yang dibagi, juga untuk menggagalkan perang Baratayuda. Kresna tidak akan ikut-ikut karena Kresna bukan apa-apa. Mereka bisa menentukan nasib mereka sendiri, dan Kresna tidak mau tanda tangan kesepakatan itu. Maka Suryawasiso mengatakan, karena Pandawa menghormati Kresna, menganggap Kresna sebagai penasihat, maka mereka meminta Kresna untuk tanda tangan, maka alangkah baiknya Kresna mau menandatangani kesepakatan. Kemudian Kresna mengatakan tidak akan mau menandatangani. Silahkan, Pandawa mau berbuat apa saja, silahkan, Kresna tidak akan ikut-ikut. Setelah Kresna tetap pada pendiriannya, bersikukuh untuk tidak mau tanda tangan, maka Begawan Suryawasesa menyatakan kepada Puntadewa bahwa Kresna tidak mau tanda tangan, maka diharapkan Puntadewa mau menandatangani tanpa tanda tangan Sri Kresna. Maka Puntadewa menjawab bahwa dia sebagai kereta Pandawa, dia hanyalah sebagai longsong kereta, hanya sebagai sosok kereta saja. Sedangkan bagian-bagian lain, apakah bersedia bertanda tangan atau tidak, Puntadewa akan mengikuti saudara-saudaranya yang ternyata Puntadewa menolak tanda tangan, dan Puntadewa mengatakan bahwa dia sebagai sosok kereta tidak memiliki kewenangan untuk tanda tangan, dan kereta itu mempunyai kekuatan, maka kekuatan kereta itu adalah ada pada Werkudara. Maka Begawan Suryawasiso menanyakan pada Werkudara, apakah Werkudara yang harus menandatangani surat pernyataan? Karena Puntadewa tidak mau bertanda tangan sendiri, maka Werkudara pun menjawab bahwa kereta, meskipun ada sosoknya kereta, ada kekuatannya, tetapi tidak akan jalan dengan tidak adanya kuda. Maka Suryawasiso menyatakan, lalu apakah di Pandawa 5 itu ada yang berfungsi sebagai kuda? Werkudara menjawab, ya, kuda itu adalah Arjuna. Maka Resi Suryawasiso pun menanyakan kepada Arjuna, apakah Arjuna yang harus bertanda tangan terlebih dulu untuk penyerahan negara Hastinapura dan pembatalan perang Baratayuda? Arjuna pun menjawab, meskipun dia sebagai kuda kereta, tapi kereta tetap tidak akan bisa jalan andai kata tidak ada rodanya. Dan Suryawasiso menyatakan, apakah perlu roda itu yang menandatangani dulu, dan siapa roda itu? Maka Arjuna menjawab bahwa roda kereta Pandawa itu adalah Nakula dan Sadewa. Maka Suryawasiso pun menanyakan kepada Nakula Sadewa, apakah mereka yang harus lebih dahulu menandatangani kesepakatan? Ternyata Nakula dan Sadewa pun juga tidak mau mendahului tanda tangan daripada saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa mereka tidak kuasa apa-apa terhadap para Pandawa karena hanya bagian dari Pandawa tersebut. Kemudian Suryawasiso melihat Pandawa 5 tidak mau bertanda tangan, maka memaksa Kresna untuk tetap bertanda tangan paling dulu supaya Pandawa mau bertanda tangan. Maka setelah pembicaraan semakin lama semakin meruncing, semakin tajam, maka kemudian Kresna pun keluar dari istana Hastinapura dan mengatakan kepada Begawan Suryawasiso untuk ikut
perseteruan. Durna dan Sengkuni pun mempertanyakan mengapa Kresna harus dibawa ke sini kalau hanya akan membuat onar. Maka Sengkuni mengatakan bahwa memang Sengkuni mendatangkan Pandawa bersyarat harus ada Kresna dan Semar yang mendampingi untuk menandatangani persetujuan. Maka Durna berkata, sudah kesininya tidak membawa apa-apa, tapi malah bikin keramaian saja. Maka kemudian Kresna meninggalkan tempat istana tersebut. Kemudian Resi Suryawasiso pun ikut mengikuti keluar. Sebelum keluar sempat berpamitan kepada para Pandawa dan Kurawa. Suryawasiso memerintahkan pada Bima dan Arjuna untuk mencari Semar untuk dibawa ke Hastinapura. Kemudian seri 2 ini sudah selesai guys. Kita sambung ke seri 3 pada video yang selanjutnya. Semar Neges seri 3 di channel Hiburan Hati. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, juga share. Salam.